Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pemeriksaan subjektif. Saat pasien datang, yang pertama kita lakukan adalah memberi senyum, menyapa, dan memperkenalkan diri. Setelah itu, kita menanyakan tentang identitas pasien. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum Mbak, perkenalkan saya Dr. Gigi Nendika. Maaf dengan Mbak siapa ya ini? Oh Mbak Fazia. Mbak Fazia alamatnya di mana? Umurnya berapa, Mbak? 20 tahun ya? Sudah bekerja atau masih kuliah, Mbak? Oh, masih kuliah. Kuliah di mana, Mbak? Oke, baiklah. Kalau boleh tahu, Mbak Fazia sudah menikah atau belum? Oh, baiklah. Tanyakan data diri pasien secara lengkap, kemudian menuliskannya dalam rekam medis. Setelah melengkapi identitas pasien, kemudian melakukan anamnesis. Pada saat anamnesis, kita harus fokus kepada pasien dengan menerapkan empati level 5. Contohnya seperti berikut. Mbak Fazia, keluhannya apa? Keluhan pasien tersebut kemudian ditulis dalam rekam medis dengan bahasa pasien. Setelah keluhan utama, kemudian dilanjutkan untuk menggali informasi yang berhubungan dengan keluhan utama tersebut. Contohnya seperti ini. Gigi yang sakit sebelah mana, Mbak? Oh, kiri bawah belakang ya, Mbak. Paling belakang atau agak ke depan, Mbak? Sudah sejak kapan dirasakan sakitnya itu, Mbak? Awalnya gimana, Mbak, sakitnya? Tiba-tiba sakit atau gimana, Mbak? Oh, setelah makan daging ya? Itu setelah makan daging langsung sakit sampai sekarang atau sempat kadang sakit, kadang enggak, atau gimana, Mbak? Sakitnya seperti apa, Mbak? Oh, berubah-berubah. Berubah-berubahnya seperti apa, Mbak? Kadang berdenyut mungkin atau tertusuk atau seperti apa? Nah, itu giginya jadi lebih sakit kalau pas apa, Mbak? Masih bisa beraktivitas? Kemudian itu giginya bisa lebih enakan kalau untuk apa, Mbak? Sudah diminumin obat? Atau mungkin sudah diperiksakan ke dokter? Ada keluhan lain, Mbak? Mungkin yang dirasakan waktu giginya sakit, apa ada badannya demam, atau mungkin pusing, atau seperti apa? Bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang dimengerti oleh pasien. Hindari menggunakan bahasa medis yang susah dimengerti oleh pasien. Hasil penggalian informasi ini kemudian ditulis dalam rekam medis pada bagian riwayat perjalanan penyakit. Pada bagian riwayat kesehatan umum yang kita tanyakan kepada pasien, contohnya seperti berikut. Mbak Fazia pernah dirawat di rumah sakit? Kapan itu Mbak terakhir dirawatnya? Kalau boleh tahu sakit apa ya Mbak waktu dirawat? Oh, demam berdarah. Selain itu pernah dirawat lagi Mbak? Mbak Fazia ada alergi? Kemudian kita juga bisa menggali riwayat kesehatan umum dengan menggunakan bahasa-bahasa pasien. Contohnya pada slide selanjutnya. Contoh-contoh pertanyaan yang dapat kita gunakan untuk menggali riwayat kesehatan umum pasien adalah sebagai berikut. Mbak Fazia mudah haus? Sering kencing? Kemudian kalau telat makan, apakah perutnya sakit, mual? Sering mimisan, Mbak? Kalau terluka, apakah darahnya cepat berhenti atau agak sukar berhenti, Mbak? Pernah nyeri dada? Sesak nafas? Kemudian ada nyeri di otot-ototnya? Pernah pingsan, Mbak? Dalam waktu 1 bulan pernah pingsan berapa kali? Sering batuk? Pernah batuk berdarah? Kemudian kalau malam hari sering berkeringat? Apakah ada perubahan frekuensi kencing ketika malam hari? Jawaban dari pasien tersebut kemudian kita tuliskan dalam rekam medis.
Riwayat kesehatan gigi digunakan untuk mengetahui seberapa sering pasien melakukan perawatan ke dokter gigi. Contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah sebagai berikut. Mbak Fazia sebelumnya pernah ke dokter gigi? Untuk perawatan apa, Mbak, kalau boleh tahu? Oh, untuk pembersihan karang gigi. Terakhir kapan, Mbak? Oh, udah lama ya, Mbak, 5 tahun yang lalu ya. Kalau untuk keluhan seperti ini, apakah sebelumnya Mbak Fazia sudah pernah? Belum, baru sekali ini ya, Mbak. Kalau untuk perawatan lainnya, sudah pernah, Mbak? Kemudian dari hasil anamnesis tersebut kita tuliskan dalam rekam medis. Riwayat kesehatan keluarga berfungsi untuk mengetahui adanya riwayat penyakit sistemik. Hal ini penting terutama untuk mengetahui adanya penyakit sistemik yang dapat diturunkan dari keluarga. Apabila anggota keluarga ada yang sudah meninggal, maka perlu ditanyakan sebab dari meninggalnya tersebut. Pada bagian ini dapat juga berisi tentang riwayat penyakit gigi yang pernah diderita oleh anggota keluarga. Contoh pertanyaannya sebagai berikut. Mbak Fazia, dari ayah, ibu, atau dari saudara, ada yang pernah sakit gigi seperti Mbak Fazia? Kemudian, apakah dari keluarga ada alergi, Mbak? Ayah, ibu, atau adik Mbak Fazia? Ada yang pernah alergi? Atau ada yang pernah dirawat di rumah sakit? Kalau boleh tahu karena apa Mbak ayahnya dirawat? Oh, karena sakit. Sakit apa Mbak kalau boleh tahu? Apa ada sakit gula atau darah tinggi, Mbak? Oh, ada. Dari siapa, Mbak, yang sakit gula? Dari ayah. Kalau ibu, alhamdulillah sehat. Kemudian riwayat kesehatan keluarga dituliskan dengan bahasa pasien juga dalam rekam medis. Riwayat kehidupan sosial pasien dapat ditanyakan kepada pasien untuk mengetahui tentang status kehidupan sosial pasien, latar belakang pasien, ekonomi, pendidikan pasien, dan juga kebiasaan buruk pada pasien yang dapat berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut pasien. Contoh pertanyaannya adalah sebagai berikut. Mbak Fazia di Laweyan itu tinggalnya di kos atau di rusun atau seperti apa, Mbak? Oh, di kos. Lingkungannya seperti apa, Mbak? Oh, lingkungannya anak-anak kos biasa ya, Mbak ya? Anak-anak kuliah seperti itu? Oh iya. Mohon maaf Mbak Fazia, apakah Mbak Fazia ada kebiasaan minum alkohol atau merokok? Alhamdulillah tidak. Mbak Fazia ada kebiasaan menghisap-hisap pipi atau bernafas lewat mulut? Kemudian mungkin menghisap ibu jari atau ada kebiasaan-kebiasaan apa gitu, Mbak? Tidak ada ya, Mbak. Baik, terima kasih. Berikut ini adalah contoh pengisian data diri pasien. Data diri pasien sebisa mungkin harus lengkap. Berikut ini adalah contoh pengisian anamnesis. Pada kolom bagian atas terdapat data diri pasien yang harus dilengkapin, kemudian ada hari dan tanggal yang harus diisi juga. Apabila dalam rekam medis tersebut ada waktu atau jam, itu juga harus dilengkapin. Kemudian keluhan utama, riwayat perjalanan penyakit, riwayat kesehatan umum, riwayat kesehatan mulut, riwayat kesehatan keluarga, dan juga riwayat kehidupan sosial harus dilengkapin dengan menggunakan bahasa pasien. Seperti berikut ini contohnya. Ini adalah contoh pengisian kesehatan umum berdasarkan sistem tubuh yang sudah kita tanyakan kepada pasien sebelumnya. Untuk bagian kolom di atas itu juga harus diisi tentang data diri pasien. Kemudian untuk kesan umum dan juga vital sign akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Berikut ini adalah contoh kasus untuk bedah mulut. Keluhan utamanya adalah pasien datang dengan keluhan gigi geraham lubang besar dan pecah. Kemudian untuk riwayat perjalanan penyakitnya, lokasinya ada di bagian geraham bawah kiri. Onset atau awitan dan kronologisnya itu sejak 3 tahun yang lalu, gigi dulu lubang kecil kemudian ditambal, namun tambalan kemudian lepas. Untuk kuantitas keluhannya,
atau seberapa seringnya. Gigi dulu pernah sakit, namun sekitar 6 bulan terakhir ini sudah tidak sakit lagi. Kemudian 1 minggu yang lalu sakit saat digunakan untuk makan kacang dan tiba-tiba giginya pecah. Kualitas keluhannya itu giginya terasa goyang, namun pasien sudah mencoba untuk mencabutnya sendiri, tapi tidak bisa. Dan faktor yang memperberat adalah saat digunakan untuk makan. Faktor yang memperingan adalah saat pasien makan bubur. Kemudian faktor-faktor analisis keluhan penyerta itu pasien masih bisa beraktivitas dan riwayat pengobatannya pasien belum minum obat. Berikut ini adalah contoh kasus untuk ortodontik. Keluhan utamanya adalah pasien datang dengan keluhan ingin merapikan giginya. Jadi, untuk keluhan utama tidak harus keluhan rasa sakit. Kemudian, untuk riwayat perjalanan penyakitnya, untuk lokasinya, pasien merasakan gigi depannya tonggos, ada juga pasien merasakan gigi belakangnya berantakan dan miring. Kemudian untuk onset atau awitan dan kronologisnya adalah sejak 5 tahun yang lalu atau sejak SD merasakan tidak rapi pada giginya. Untuk kasus ortodontik, karena tidak ada rasa sakit, untuk kuantitas dan kualitas keluhannya dapat digantikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan adanya keluhan gigi tonggos ataupun gigi berantakan tersebut, seperti adanya kebiasaan buruk, dan juga adanya riwayat-riwayat yang berhubungan dengan keadaan gigi susunya, seperti gigi susu belum tanggal saat gigi permanennya sudah erupsi. Kemudian, faktor yang memperberatnya pada kasus ini adalah pasien merasa malu dan juga pasien juga merasa saat makan daging sering terselip. Untuk faktor yang memperingannya, pasien merasa saat malu karena giginya tonggos, kemudian pasien lebih sering menggunakan masker. Untuk analisis sistem yang menyertai atau riwayat pengobatannya, pasien belum pernah menggunakan behel. Untuk riwayat kesehatan umum, riwayat kesehatan gigi dan mulut, riwayat kesehatan keluarga, pertanyaan-pertanyaannya dapat disesuaikan atau sama seperti kasus-kasus yang sebelumnya sudah dibahas. Kemudian untuk riwayat sosialnya, yang perlu ditekankan adalah riwayat kebiasaan buruknya. Selain yang disebutkan dalam riwayat perjalanan penyakit, perlu digali riwayat-riwayat atau kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya yang dapat berhubungan dengan adanya gigi berantakan atau gigi tonggos tersebut. Berikut ini adalah contoh kasus untuk prostodonti. Untuk keluhan utamanya, pasien datang dengan keluhan ingin membuat gigi palsu. Keluhan lain untuk kasus prostodonti adalah seperti pasien datang dengan keluhan giginya banyak yang hilang. Atau mungkin juga bisa pasien datang dengan keluhan gigi depannya hilang. Kemudian untuk riwayat perjalanan penyakitnya, untuk lokasinya, 2 gigi depannya hilang. Kemudian untuk onset atau awitannya adalah sekitar 1 tahun yang lalu. Karena tidak ada keluhan rasa sakit, maka untuk kuantitas dan kualitasnya dapat digantikan dengan kronologi awal mula giginya bisa hilang, seperti awalnya gigi sudah dirawat karena patah saat terjatuh dari motor. Kemudian gusinya menjadi bengkak dan pasien lebih memilih untuk dicabut. Faktor yang memperberat adalah pasien merasa malu karena saat tersenyum dan berbicara terlihat tidak ada giginya, atau saat menggigit buah seperti buah apel menjadi kesulitan. Kemudian untuk mengurangi atau memperingan keluhan tersebut, pasien menggunakan gigi palsu yang dapat dilepas. Itu juga menjadi faktor atau riwayat pengobatan dari pasien tersebut. Kemudian, untuk riwayat kesehatan umum, riwayat kesehatan mulut, riwayat kesehatan keluarga, dan riwayat kehidupan sosial sama seperti pertanyaan-pertanyaan yang pernah kita bahas pada slide sebelumnya. Berikut ini adalah contoh kasus untuk pasien anak. Pada pasien anak, anamnesis dilakukan dengan menggunakan aloanamnesis dan juga autoanamnesis. Aloanamnesis dilakukan kepada orang tua atau wali atau yang mengantarkan anak datang ke dokter gigi. Kemudian, untuk autoanamnesisnya, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang dimengerti oleh anak sesuai dengan usianya. Contohnya seperti ini.
Halo Dek Adnan, apa kabar? Kenapa Dek giginya? Oh giginya sakit. Sebelah mana yang sakit? Udah lama sakitnya. Terus Dek Adnan masih mau makan nggak? Sakitnya gimana? Cuma pas makan atau pas lagi main-main juga sakit? Kalau pas lagi nonton TV, tiba-tiba sakit nggak giginya? Dek Adnan udah minum obat. Kemudian anamnesis kita lanjutkan kepada orang tuanya. Pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada orang tuanya sama seperti pertanyaan-pertanyaan yang telah kita pelajari sebelumnya. Contohnya pada kasus ini adalah keluhan utama. Pasien datang dengan orang tuanya dengan keluhan ada gigi yang tumbuh dan merasa kesulitan saat makan. Kemudian untuk riwayat perjalanan penyakitnya juga sama, ditanyakan seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Untuk riwayat kesehatan umum, riwayat kesehatan gigi, riwayat kesehatan sosial, dan juga riwayat kesehatan keluarga juga harus ditanyakan. Berikut adalah contoh kasus penyakit mulut. Untuk keluhan utamanya, pasien datang dengan keluhan ada sariawan banyak di seluruh mulutnya. Lokasinya berada di seluruh mulut, di bibir, di lidah, dan juga di langit-langit. Onset atau awal terjadinya adalah sejak 4 hari yang lalu. Kita harus menggali tentang kronologisnya. Apakah sariawan itu muncul setelah ada demam atau tidak ada demam? Itu juga harus ditanyakan kepada pasien. Kemudian untuk perjalanan penyakitnya, itu harus ditanyakan secara rinci kepada pasien. Untuk kualitas dan kuantitasnya juga perlu ditanyakan. Untuk kasus ini, 2 minggu yang lalu ketika sedang kuliah, dia duduk dekat dengan temannya yang sedang demam dan ada bintik-bintik di mulutnya. Dengan jawaban pasien itu, kita harus menggali lebih dalam lagi. Setelah 2 minggu duduk dengan temannya itu, mulai merasa tidak enak badan atau mulai merasa muncul tanda-tanda sariawan itu kapan? Kemudian pasien menjawab, setelah itu seminggu kemudian badannya terasa tidak enak dan baru 4 hari yang lalu merasa tidak nyaman pada saat makan dan minum ada benjolan kecil yang lama-lama menjadi besar. Kemudian untuk faktor-faktor yang memperberat adalah seperti terasa perih saat dipakai berbicara, makan, dan minum. Kemudian untuk memperingannya adalah terasa enak saat dipakai tidur. Dan faktor yang menjadi penyerta adalah sampai sekarang terasa tidak enak badan. Dan pasien sudah minum obat paracetamol sekitar 6 hari yang lalu. Kemudian penting juga untuk ditanyakan pada bagian riwayat kesehatan giginya perlu ditanyakan apakah sariawan pernah dirasakan pada pasien tersebut. Itu perlu ditanyakan. Kemudian untuk pasien yang mengeluh tidak ada rasa sakit seperti datang dengan keluhan adanya perubahan warna pada gusinya, itu untuk riwayat perjalanan penyakitnya kita tidak perlu menanyakan kualitas dan juga kuantitas. Namun kita menanyakan seperti kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat mendukung adanya perubahan warna pada gusi pada pasien tersebut. Kemudian untuk riwayat penyakit keluarga dan riwayat kehidupan sosialnya sama seperti pertanyaan-pertanyaan yang pernah kita pelajari sebelumnya. Berikut ini adalah contoh kasus untuk periodontit. Keluhan utamanya, pasien datang dengan keluhan gusi berdarah. Kemudian untuk riwayat perjalanan penyakitnya, sama seperti sebelumnya, ditanyakan lokasinya. Pada kasus ini, pasien mengaku tidak begitu tahu persis untuk lokasinya. Untuk keluhannya dirasakan sejak 3 bulan yang lalu. Untuk perjalanan penyakitnya, pasien juga kurang ingat awal mula dari gusinya berdarah itu seperti apa. Namun, pasien merasa gusi berdarah saat menggosok gigi. Dan 6 bulan yang lalu pernah sesekali berdarah saat menggosok gigi, namun sejak 3 bulan yang lalu semakin parah berdarahnya. Dan hampir setiap menggosok gigi pasti berdarah. Faktor yang memperberatnya adalah semakin keras saat menggosok gigi, maka darahnya akan semakin keluar banyak dan akan lebih mendingan apabila menggunakan bulu sikat yang halus. Untuk riwayat pengobatannya, pasien belum pernah
memeriksakan, dan belum pernah minum obat. Untuk riwayat penyakit umum, riwayat penyakit kesehatan gigi dan mulut, riwayat kesehatan keluarga, riwayat kesehatan sosial, sama seperti sebelum-sebelumnya yang harus ditanyakan, dan itu harus lengkap. Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini adalah anamnesis mempunyai fungsi untuk mendapatkan keterangan sebanyak-banyaknya seputar penyakit pasien dan kondisi tubuh pasien, membantu dokter dalam menegakkan diagnosis dan diferensial diagnosis, serta membantu dokter untuk menentukan rencana perawatannya. Dalam melakukan anamnesis, pertanyaan yang diberikan harus mengarah pada penyakit, terutama pada bagian riwayat perjalanan penyakit. Saat menggali riwayat perjalanan penyakit, setidaknya kita harus sudah mempunyai gambaran kondisi yang dikeluhkan pasien, mempunyai gambaran tentang diagnosis, diferensial diagnosis, dan juga rencana perawatannya. Apabila belum didapatkan gambaran tersebut, kita harus terus menggali dan mencari informasi melalui anamnesis ini. Apabila sudah mempunyai gambaran tentang kondisi pasien, keadaannya, diagnosisnya, diferensial diagnosisnya, serta rencana perawatannya, maka dapat dilanjutkan ke pemeriksaan objektif untuk memperkuat gambaran kondisi keluhan pasien tersebut, gambaran diagnosisnya, serta rencana perawatannya. Demikian pembelajaran tentang pemeriksaan subjektif. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.